kota Limbang adalah salah satu wilayah yang berada di negara Malaysia, tepatnya di divisi Limbang, negara bagian Sarawak. Pada tahun 1960-an, Brunei, Sarawak, serta Sabah masih menjadi koloni Inggris, dan Inggris ini memiliki rencana untuk menyerahkan 3 wilayah tersebut kepada Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu. Akan tetapi, tidak semua orang setuju dengan keinginan Inggris tersebut. Salah satunya adalah Partai Rakyat Brunei yang dipimpin oleh A.M. Azhari, yang kemudian melahirkan suatu pemberontakan bersenjata. Konon, pemberontakan ini juga didukung oleh orang-orang Indonesia, sehingga memicu terjadinya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pertempuran yang terjadi di Limbang tidak lain adalah bagian dari pemberontakan yang meletus, yang membuat kepolisian Limbang diserang habis-habisan oleh gerilyawan, sehingga Inggris harus menerjunkan pasukan marinirnya untuk membebaskan kota Limbang dari aksi pemberontakan. Tanggal 8 Desember 1962 sekitar pukul 2 dini hari, pemberontakan bersenjata Brunei mulai meletus. Sekitar 4.000 orang gerilyawan yang dipimpin oleh Yasin Afandi segera melakukan serangan ke berbagai sasaran penting, termasuk kota Minyak Seria dan kantor polisi. Pimpinan A.M. Azhari kemudian menyatakan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara, yang meliputi Sarawak, Brunei, serta Sabah atau Borneo Utara. Azhari juga menyatakan terbentuknya Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU. Pada saat itu, Limbang bukanlah daerah konflik sehingga tidak memiliki banyak petugas polisi, yaitu hanya terdapat 18 orang petugas yang dipimpin oleh Inspektur Polisi Latif. Ketika pemberontakan Brunei meletus, kota ini hanya terdapat 4 petugas piket, 2 di kantor polisi dan 2 di objek vital tak jauh dari kantor polisi, sementara petugas sisanya tidur di barak dan rumah dinas. Sekitar pukul 2.30 dini hari, TNKU pimpinan bekas polisi Sarawak Saleh bin Sambas dengan kekuatan sekitar 300 orang telah memasuki kota Limbang, dan dalam kegelapan malam berhasil menyusup ke kantor polisi serta membunuh seorang petugas piket. Melihat rekannya tewas, seorang petugas lainnya berusaha keluar dari kantor dan membangunkan para petugas yang tengah tertidur. Para polisi yang telah terbangun dengan cepat mendapatkan senjata-senjata mereka, yang membuat TNKU dapat dipukul mundur dari kantor polisi. Walaupun kalah jumlah, namun para polisi tetap melakukan perlawanan, seraya mengevakuasi petugas polisi yang telah menikah beserta para keluarga mereka. Sekitar pukul 7 pagi, Presiden R.H. Morris memohon agar polisi yang tersisa untuk mengakhiri perlawanan. Namun 1 orang polisi enggan menyerah dan bersembunyi di loteng barak hingga 4 hari kemudian. Akibat direbutnya kantor polisi, kini kota Limbang dikendalikan sepenuhnya oleh TNKU. Selain membunuh 4 petugas polisi, TNKU juga berhasil merampas sejumlah senjata api serta senapan mesin brand. Setelah Limbang dikuasai, TNKU segera menangkap 14 orang warga Eropa, termasuk Residen Limbang, Inspektur Polisi Latif, dan 3 anggota polisi Limbang. TNKU lantas mengumumkan kepada publik jika mereka berencana mengeksekusi para tahanan pada tanggal 12 Desember. Di tempat lain, markas besar Komando Timur Jauh Inggris yang berada di Singapura mulai memberikan sinyal hijau kepada pasukan Gurkha setelah 9 jam pemberontakan. Pasukan ini lantas diterbangkan dari lapangan terbang Changi Singapura menuju Pulau Labuan Brunei dan mulai mendarat sekitar pukul 8 malam. Kendala yang dihadapi oleh Komando Timur Jauh saat itu adalah RAF tidak siap karena harus mengikuti prosedur masa damai, sehingga pengerahan pasukan yang semestinya harus ekstra cepat justru menjadi sangat lambat. Namun cukup beruntung karena pasukan yang mendarat terpisah di lapangan terbang Brunei berhasil bergerak cepat dan menyelamatkan Sultan Brunei yang nyaris diculik oleh TNKU. Dalam perkembangan selanjutnya, Inggris terus mendatangkan bala bantuan dan berhasil menghancurkan sebagian besar perlawanan. Namun kota Seria dan Limbang masih tetap dikuasai oleh TNKU.
Sebagai upaya untuk membebaskan kota Limbang, Komandan Brigade Gurkha ke-99 meminta bantuan marinir yang berada di kapal induk HMS Albion R07. Tugas pembebasan lantas diberikan kepada Kompi L Komando 42 Marinir yang dikomandani oleh Kapten Jeremy Moore. Tanggal 11 Desember sore, dengan pengawalan 2 kapal penyapu ranjau pimpinan Kapten Jeremy Black, 100 orang marinir yang dikerahkan berhasil mencapai pinggiran Laut Brunei. Moore menginginkan agar pasukannya melewati rute Sungai Limbang dan kemudian menyerang kota secara langsung, agar para pemberontak terkejut dan tidak memiliki waktu untuk melakukan eksekusi. Setelah melakukan analisa dan pengintaian tepi laut, para marinir mulai diberangkatkan dengan kapal tongkang menyusuri Sungai Limbang. Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan gerilyawan, kapal terpaksa bergerak sangat lambat dan sempat berhenti pada pukul 2 dini hari. Tanggal 12 Desember sekitar pukul 4.30 pagi, kapal yang membawa marinir mulai mendekati pusat kota Limbang. Namun suara deru mesin kapal cukup mengganggu dan membangunkan banyak penduduk, sehingga kedatangan para marinir tersebut segera ketahuan dan tidak memiliki unsur kejutan lagi. Seorang perwira di kapal lantas berteriak di pengeras suara jika pemberontakan telah berakhir dan gerilyawan diminta untuk segera menyerah. Pengeras suara dijawab oleh TNKU dengan rentetan tembakan, sehingga para marinir yang tengah mendarat mendapat tembakan gencar dari kantor polisi, di mana Komandan TNKU Saleh bin Sambas turut menembaki dengan senapan mesin tren. Rentetan tembakan Sambas tersebut berhasil menewaskan 2 orang marinir yang saat itu tengah bersiap turun dari kapal. Setelah beberapa saat terjepit, akhirnya marinir yang diperkuat oleh tembakan senapan mesin Fisker dan Brand berhasil maju serta dipecah menjadi beberapa kelompok. Ketika hari semakin siang, marinir baru berhasil membebaskan kantor polisi dan menewaskan 10 orang gerilyawan. Para gerilyawan TNKU yang masih hidup kemudian mulai mundur ke tempat lain, membawa serta Saleh bin Sambas yang terluka cukup parah. Atas bantuan dari seorang petugas polisi yang bersembunyi di loteng barak sejak kantor polisi dikuasai TNKU, didapati petunjuk jika Sandra telah dipindahkan. Sementara itu, marinir yang melakukan penyisiran di rumah-rumah penduduk telah mencapai sekitar rumah sakit dan mendengar banyak orang menyanyi tidak jelas. Ternyata nyanyian tersebut berasal dari para sandera yang berada di salah satu ruang rumah sakit. Melihat kedatangan marinir, para penjaga TNKU tidak melakukan perlawanan, namun segera melarikan diri meninggalkan para sandera. Sekalipun seluruh sandera telah diketemukan, namun tugas marinir belum selesai. Mereka harus mengamankan seluruh kota Limbang yang sama sekali belum terbebas dari ancaman. Dalam operasi pembersihan tak jauh dari rumah sakit, marinir kembali terlibat kontak senjata yang menewaskan 3 marinir dan 2 gerilyawan. Para gerilyawan kemudian mundur dan bertahan di hutan terdekat, serta terus melakukan tembakan gangguan hingga hari berikutnya. Akhirnya setelah tembakan mereda, seluruh sandera berhasil dievakuasi dengan kapal tongkang. Pada hari-hari berikutnya, marinir yang dipandu oleh polisi Limbang terus memburu para gerilyawan, serta berhasil menangkap 11 orang hingga akhirnya terkumpul 50 orang gerilyawan. Didapati informasi jika pada saat itu sebagian besar gerilyawan TNKU telah melarikan diri masuk ke pedalaman hutan dan berpindah ke wilayah Kalimantan Barat. Menurut Inggris, pemberontakan Brunei dapat dinetralisir sepenuhnya pada tanggal 17 Desember 1962. Di mana pasukan Komando 42 Marinir ditarik dari penugasan dan digantikan oleh pasukan Inggris lainnya. Pemimpin pemberontakan AM Azhari berhasil melarikan diri ke Manila hingga Indonesia. Sementara Yasin Afandi dan Saleh bin Sambas tidak bernasib baik karena tertangkap oleh pasukan Inggris. Penangkapan 2 tokoh penting TNKU tersebut menurut banyak orang adalah akhir dari pemberontakan Brunei 1962. Jumlah kerugian dalam pertempuran Limbang adalah sebagai berikut. Dari polisi 4 orang tewas, dari marinir 5 orang tewas dan 8 orang terluka,
dari TNKU 15 orang tewas dan 50 orang ditangkap. Sementara korban TNKU dalam penyerangan ke kantor polisi tidak diketahui, namun diperkirakan lebih dari 15 orang. Atas peran pentingnya dalam menumpas TNKU di Limbang, Inggris memberikan penghargaan kepada Kapten Moore dan 2 anak buahnya, beserta 19 orang warga sipil dan beberapa polisi kota Limbang. Sebuah memorial juga dibangun pada tahun 1963. Pemberontakan Brunei pada akhirnya menimbulkan polemik. Salah satu pihak menganggap jika perlawanan TNKU adalah upaya pemberontakan terhadap pemerintah sah. Sementara pihak lainnya menganggap bila perlawanan tersebut adalah bentuk perjuangan untuk mengusir kaum penjajah. Walaupun TNKU kalah dalam pertempuran, namun mereka menang secara politik. Karena Sultan Brunei Omar Ali Saifuddin III yang anti pemberontakan bersedia berubah sikap untuk tidak bergabung dengan Federasi Malaysia. Namun wilayah yang disengketakan yaitu Sarawak serta Sabah tetap disatukan dengan Federasi Malaya atau Malaysia kini. Sekalipun pemberontakan Brunei telah dipadamkan, namun masih ada pekerjaan besar untuk Inggris, yaitu mengatasi konfrontasi Indonesia-Malaysia.